Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh kelompok kami pada mata kuliah Tahsinul Qiraah, yaitu Ibtida al-Qiraah dalam tajwid. Nah, pengertiannya. Nah, secara bahasa, ibtida itu berasal dari kata bada'a yabdi'u. Bada'a yabda'u. Nah, dalam ilmu tajwid, ibtida berarti memulai bacaan setelah berhenti, yaitu waqaf, atau memulai bacaan baru pada bagian tertentu dari ayat Al-Quran. Nah, menurut Imam Ibnu Al-Jazari yang wafat pada tahun 833 Hijriah, ibtida itu adalah pengucapan lafaz Al-Quran dari awal atau setelah waqaf dengan memperhatikan kesempurnaan makna dan hukum tajwid. Dalam konteks ilmu tajwid, ibtida'ul qiraah berarti memulai bacaan Al-Quran pada suatu kata atau ayat tertentu dengan tujuan untuk membaca secara benar sesuai kaidah tajwid dan makna yang utuh. Nah, dalam istilah para ulama tajwid, ibtida itu adalah memulai bacaan tanpa menyambungnya dengan bacaan sebelumnya. Nah, dengan demikian, seseorang dikatakan melakukan ibtida ketika ia memulai membaca Al-Quran dari tengah-tengah ayat atau dari kata tertentu setelah berhenti waqaf. Nah, jadi apa itu tujuan ibtida? Nah, tujuan utama ibtida ialah menjaga makna ayat agar tidak berubah. Nah, karena pemilihan tempat ibtida yang salah itu dapat menyebabkan pergeseran makna, pergeseran arti. Nah, bahkan kesalahan makna yang fatal. Nah, oleh karena itu, memahami ibtidaul qiraah menjadi bagian penting dalam mempelajari ilmu tajwid secara sempurna. Nah, ketentuan umum ibtida al-qiraah. Nah, tujuan utama ibtida itu ialah menjaga makna ayat agar tidak berubah, karena pemilihan tempat ibtida yang salah itu dapat menyebabkan pergeseran arti atau perubahan arti. Nah, bahkan kesalahan makna yang fatal. Nah, oleh karena itu, memahami ibtidaul qiraah menjadi bagian penting dalam mempelajari ilmu tajwid secara sempurna. Ada beberapa ketentuan umum, itu yang pertama, ibtida harus dilakukan pada tempat yang sesuai dengan makna. Jadi tidak boleh sembarangan. Kita harus mengetahui makna suatu ayat terlebih dahulu. Nah, juga ibtida dilakukan setelah waqaf, setelah berhenti. Juga tidak boleh ibtida pada tempat yang menyebabkan perubahan makna. Nah, juga ada ibtida disertai niat membaca dengan tartil. Nah, ibtida dari hamzah wasol contohnya. Hamzah wasol itu adalah hamzah yang ditulis di awal kata, tetapi hanya dibaca ketika berada di permulaan bacaan. Nah, sedangkan ketika disambung dengan kata sebelumnya, hamzah tersebut tidak dibaca. Contohnya, asyaitoni. Nah, jika kita sambung dengan huruf dan yaitu wa, maka menjadi wasyaitoni. Nah, ketika dia berada di awal, maka alifnya akan dibaca, dan ketika dia berada di tengah, maka alifnya tidak akan dibaca. Nah, hamzah wasol itu biasanya muncul pada 3 tempat, yaitu pada kata benda seperti ismun atau amrun. Juga ada pada kata kerja seperti idrib atau ikro. Nah, juga ada pada kata sandang, alif lam seperti al-kitabu atau asyaitan yang tadi. Nah, ciri khas hamzah wasol itu adalah tidak memiliki harokat tetap, melainkan berubah sesuai dengan harokat huruf ketiga dalam kata tersebut. Nah, hamzah wasol itu adalah hamzah tertulis di atas alif tetapi tidak dibaca ketika tersambung dengan kata sebelumnya. Ada beberapa aturan yang telah dijelaskan kemarin tentang bacaan hamzah wasol itu saat ibtida.
Nah, juga ada hukum jika hamzah besar berada di tengah kalimat setelah kata sebelumnya tanpa berhenti, maka hamzah tersebut tidak dibaca sama sekali. Nah, misalnya dalam bis-sabri was-shalah, hamzah pada as-shalah dihapus karena terhubung langsung dengan huruf sebelumnya. Namun saat berhenti pada wal lalu memulai kembali, maka hamzah dibaca kembali.